Kurang apa bukti? Satu-satunya bukti di kasus ini adalah tes DNA. Itu satu-satunya petunjuk. Kalau diminta tidak ada bukti hubungan intim, seperti kuasa hukum saya bilang, itu kan sesuatu yang private, sesuatu yang tidak perlu tidak. Tiga bawang dulu ya. Ada. Setelah putusan apapun hasilnya, ketika memang kita tidak sesuai, kita bisa melakukan upaya hukum banding. Di lain itu kita juga sudah ada pidananya juga, kita ambil proses berjalan juga. Intinya ketika memang tergugat ini tidak mau melakukan tes DNA ataupun hanya sebatas menyatakan bahwa dirinya tidak ada hubungan sesuatu, kenapa harus takut? Karena dalam beban pembuktian yang mana tadi saya sudah sampaikan dalam persidangan itu proporsional, kita mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum terkait dengan adanya anak yang lahir. Nah, akan tetapi tergugat sampai sekarang tidak ada tangkisan ataupun bantahan adanya mengakui anak tersebut. Sehingga ini bagi kami ini ada apa aslinya dalam saudara R ini sendiri. Tanggapan dari Mbak Weni sendiri mengenai Seperti apa enggak? Ya mungkin sama seperti kuasa hukum ya. Saya pikir ada sesuatu itu. Pada saat kita minta sumpah memutus, hakim bilang kan apabila itu bisa dikabulkan kalau tidak ada bukti, gitu ya Bang ya. Kurang apa bukti? Satu-satunya bukti di kasus ini adalah tes DNA. Itu satu-satunya petunjuk. Kalau diminta tidak ada bukti hubungan intim, seperti kuasa hukum saya bilang, itu kan sesuatu yang private, sesuatu yang tidak perlu tidak kita record gitu kan. Jadi saya pikir ada ketidakadilan di sini. Kami dan saya dan kuasa hukum saya mungkin akan melakukan banding ya Bang ya. Kecewa nggak sih dengan hasil yang kali ini? Kecewa. Seharusnya kan bisa berimbang ya. Akhirnya kita diberikan kesempatan gitu. Diberikan kesempatan. Satu sisi lagi yang dilihat bahwa secara in person saja si tergugat Reski Aditya dari awal sampai dengan titik ini tidak pernah menampakkan batang hidungnya kemana, sibuk syuting, sehingga tidak ada atensi di sini. Sedangkan di dalam persidangan itu kan dilihat juga ya, itikat baik, sopan santun. Saya sering baca kan di koran-koran dihukum sekian karena dinilai baik, karena dinilai sopan. Gitu. Buat saya sopan santun dan itikat itu kita datang saja sudah merupakan itikat yang baik. Mau benar mau salah, tapi kehadiran itu kan jadi satu nilai. Di sini saya nggak lihat nilai itu di Reski. Gitu. Bang, dengan Wapor sendiri berarti bahwa gugatan akan dikabulkan. Yang jelas kita tidak berpikir ke sana. Akan tetapi WO ini kita layangkan sebagai bentuk protes kita. Yang mana dalam hukum acara perdata pembuktian sumpah itu diakui, akan tetapi oleh hakim dengan serta-merta tidak melihat referensi yang ada, dia langsung menyatakan tidak bisa kita kabulkan sublotor ataupun jutsoir, karena bagi kami itu sudah tidak ada hal yang harus kita berikan kepada penggugat. Atas kekecewaan tersebut kita WO dari persidangan. Jadi untuk sidang selanjutnya tinggal nunggu, terserah dari hakim akan memutuskan seperti apa, karena kita sudah berprinsip bahwa dalam persidangan ini ada sesuatu hal yang tidak beres menurut kami, sehingga ini adalah sebuah wajah hukum yang sangat menyedihkan, karena yang namanya putusan ataupun peradilan khususnya terkait dengan anak itu negara harus hadir. Akan tetapi negara lewat tangan kanannya pengadilan tidak bisa mengakomodir kami, termasuk menyampaikan dari awal jauh sebelum pembuktian ini selesai, yakni keinginan kita untuk memerintahkan tergugat tes DNA. Karena di dalam lembaga peradilan lain kemarin saya juga lihat di Semarang pun PN Semarang mengabulkan untuk melakukan tes DNA. Akan tetapi nggak tahu ini kenapa di pengadilan ini dengan perkara klien kami ini hal itu tidak dilakukan. Hanya sebatas memberikan saran, itu pun saran untuk jawabannya ditulis oleh kuasa hukumnya, bukan dia pribadi sendiri.
sehingga pasti media pasti lebih tahu lah kenapa ini ada apa kan, pihak tergugat ataupun dari pihak pengadilan. Tapi ada permainan di belakang tadi bang. Kami tidak berani menyatakan itu. Mohon maaf. Di luar kapasitas ataupun kepentingan kami, yang jelas biarkan Figur bang bisa aja. ya mungkin biar media dan masyarakat umum menilai atas permasalahan yang dihadapi klien kami, akan tetapi oleh pengadilan tidak diberikan asas prioritas ataupun keadilan secara bersama. Oke. Mbak Weni sendiri kan memperjuangkan hak gitu Mbak Weni sampai bolak-balik ke persidangan gitu Mbak Weni. Cuman melihat keluarganya tergugat kok kayaknya adem ayem, tanggapan dari Mbak Weni sendiri gimana sih Mbak Weni? Adem ayem itu nggak masalah, gitu ya kan, menjaga keutuhan rumah tangga itu wajib, apapun masalah. Jadi saya juga support juga mereka untuk adem ayem. Cuman tolong tunjukkan etikat baik kepada kasus ini. Setidaknya datang dong ke pengadilan. Datang atau tidaknya seseorang secara psikologi itu kan menggambarkan kebenaran dari suatu masalah. Contoh saya punya masalah sama orang, saya takut karena itu benar, saya nggak akan berani datang ketemu, itu saya, gitu kan. Jadi psikologi itu menggambarkan dia hadir atau tidak, benar atau tidaknya masalah itu bisa kita lihat masing-masing. Kita bisa menilai. Mungkin kita tidak dikabulkan di sini, tapi ada hukum yang lebih besar kan, semua orang juga tahu. Ada hukum yang punya dunia ini kan, itu aja. Next sidang nggak kapan? Apakah? Untuk selanjutnya karena kita ada di WO, kita mengikuti relas panggilan. Yang jelas sebelum ini kesimpulan, habis itu nanti putus. Untuk waktunya dikabarkan saja. Jadi belum tahu untuk saat ini. Bakalan Kapan? terus. Ya kita nanti ngikutin arahan dari manajemen partner kami. Kita atas sidang hari ini kita harus mengambil sikap apa? Itu sebenarnya kita akan sampaikan. Langkah-langkah abang yang berikutnya sidang gimana bang untuk yang selanjutnya? Yang selanjutnya kami menunggu relas pemberitahuan apakah kita diberikan hak untuk menyatakan kesimpulan atas semua sidang dari awal sampai akhir, atau oleh majelis tidak ada kesimpulan karena sifatnya kesimpulan tidak wajib bagi para pihak, sehingga lakukan di putusan itu nanti tinggal menunggu relas pemberitahuan dari Tangerang ini.